Sumatera berduka. Musibah banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayah Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menelan banyak sekali korban jiwa akibat terbawa arus sungai dan tertimbun reruntuhan. Kerusakan bangunan hingga jalan penghubung antar desa memperburuk proses evakuasi dan pertolongan para korban. Bencana ini tidak mungkin datang tanpa sebab. Mari kita cari tahu tentang banjir dan longsor yang menimpa Pulau Sumatera. Hai, perkenalkan nama saya Muktia Surya Aini. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses-proses terjadinya banjir dan longsor yang menimpa di Pulau Sumatera. Kita akan mulai dengan proses-proses terjadinya banjir, yaitu dimulai ketika penebangan liar membuat hutan kehilangan pohon yang seharusnya menyerap air. Tajuk dan akar pohon yang mengatur aliran air hilang. Akibatnya, tanah menjadi lebih terbuka dan rentan terhadap hujan deras. Ketika hujan turun, tanah tidak mampu menyerap air dengan baik karena tidak ada akar yang menahan dan mengikat air. Tanpa akar, tanah tidak lagi berpori dan mudah menyerap air. Permukaan cepat memadat karena terkena hujan langsung. Air hujan akhirnya hanya menggenang dan tidak masuk ke dalam tanah. Akibatnya, air langsung mengalir di permukaan dan meningkatkan aliran permukaan. Runoff ini mengalir cepat menuju sungai atau lembah. Semakin besar alirannya, semakin tinggi risiko terjadinya banjir. Runoff yang besar masuk ke sungai dan aliran air sehingga debitnya meningkat dengan cepat. Sungai yang sempit ataupun dangkal menjadi semakin kewalahan menampung air. Sungai tidak mampu menampung air dalam jumlah besar tersebut, air pun meluap dan menyebabkan banjir bandang. Kita akan lanjut ke proses-proses terjadinya longsor. Dimulai ketika penebangan liar membuat lereng bukit kehilangan pepohonan yang berfungsi mengikat tanah. Akar pohon yang seharusnya menahan tanah jadi hilang. Akibatnya, struktur tanah menjadi lebih longgar. Saat hujan turun, air lebih mudah meresap dan membuat tanah cepat menjadi jenuh air. Air langsung menyerap tanpa tertahan akar pohon. Tanah menyerap terlalu banyak air dengan waktu yang cepat. Hal ini membuat tanah menjadi jenuh dan lebih berat. Tanah yang jenuh kehilangan kekuatannya karena tidak ada akar pohon yang menahan struktur tanah. Lempeng menjadi rapuh dan mudah bergeser. Lereng menjadi sangat tidak stabil sehingga gaya gravitasi dengan mudah menarik massa tanah ke bawah. Akhirnya, tanah, batu, dan material lain meluncur turun dan terjadilah longsor. Ada beberapa faktor yang memunculkan terjadinya banjir dan longsor yang menimpa Sumatera, seperti 1. Perubahan cuaca hujan yang ekstrim. 2. Deforestasi atau kerusakan hutan. Yang 3. Sedimentasi sungai. Yang 4. Kerentanan geologis, struktur tanah, dan topologi. Kita akan membahas faktor utama yang menjadi isu dan ramai diperbincangkan di media sosial dan juga menjadi alasan kuat terjadinya banjir dan longsor di Sumatera hingga keterkaitannya dengan proses-proses terjadinya banjir dan longsor yang sudah kita bahas tadi. Faktor yang pertama yaitu perubahan cuaca yang ekstrim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memantau bibit siklon 95B di kawasan Selat Malaka bagian timur Aceh telah berevolusi menjadi siklon tropis Senyar per 26 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan terakhir, siklon ini bergerak ke arah barat menuju wilayah daratan Aceh dengan kecepatan sekitar 10 km per jam dan dapat berdampak signifikan terhadap potensi terjadinya hujan lebat hingga ekstrim yang dapat disertai angin kencang di wilayah sekitarnya.
Sisa-sisa siklon bergerak melintasi Malaysia menuju Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan pada 28 November 2025, sebelum akhirnya punah pada 30 November 2025 di Pasifik Barat. Siklon ini memicu bencana hidrometeorologi ekstrim berupa banjir bandang dan tanah longsor di beberapa wilayah Asia Tenggara. Hingga Desember 2025, siklon terapi Senyar telah dinyatakan punah. BMKG saat ini masih memantau bibit siklon baru, seperti bibit siklon 91S di Samudra Hindia Barat Lampung, yang berpotensi tumbuh menjadi siklon tropis dalam beberapa hari ke depan. Berikutnya, yang sering dibahas sebagai alasan utama terjadinya bencana yang melanda di Pulau Sumatera, yaitu deforestasi. Apa sih deforestasi itu? Deforestasi ialah hilangnya tutupan hutan secara permanen akibat penebangan pohon dan alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Kita semua pasti tahu akar pohon berfungsi sebagai spons penyerap air. Apabila pohon-pohon ini ditebang, tanah tidak mampu menahan air sehingga tanah gundul dan mudah terkikis hujan, menyebabkan terjadinya erosi. Erosi ini membawa lumpur, batu, dan gelondongan kayu hanyut ke sungai. Sungai meluap dan terjadilah banjir besar. Banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir menunjukkan bahwa penebangan hutan sudah terjadi sejak lama, karena kayu yang telah lama ditebang akan menjadi lebih ringan dan mudah mengapung. Akibat dari bencana Sumatera ini menyebabkan 158.000 rumah rusak. Kerusakan juga terjadi pada 1.200 fasilitas umum, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 498 jembatan, 290 gedung kantor, dan 219 fasilitas kesehatan. Data korban yang telah tercatat yaitu Aceh sebanyak 390 orang meninggal dan 31 orang dinyatakan hilang. Sumatera Utara sebanyak 340 orang meninggal, 128 orang hilang. Sumatera Barat 238 orang meninggal dan 93 orang dinyatakan hilang.